memuat ini kompetensi dan lingkup. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu memuat minimal dua komponen ini, kompetensi dan lingkup materi atau konten. Nah, memuat kompetensi itu bisa kompetensi kaitannya dengan pengetahuan, kompetensi bisa terkait dengan keterampilan. Misalnya kalau yang pengetahuan memahami, mendeskripsikan. Kalau yang keterampilan mungkin mempraktekkan, membuat apa begitu, membuat produk apa, itu kan kompetensi yang terkait dengan keterampilan. Nah, lingkup materi ya terkait dengan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi harus memuat gitu. Nah, karena di kurikulum 13 itu sudah terdapat KD, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita buat menjadi ATP itu, kita cukup breakdown atau meniru atau mengambil kompetensi maupun lingkup materi yang ada di KD, baik KD 3 maupun KD 4. Jadi nggak usah membuat kalimat sendiri, kita tinggal nyontoh kalimat-kalimat baik itu kompetensi maupun lingkup materinya yang ada di KD KI 3 maupun KD KI 4-nya. Nah, nanti akan kami beri contoh. Nah, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran menyusun alur tujuan. Nah, karena KD di K13 itu sudah urut, maka kita tinggal mencontoh urutan yang ada di KD itu. Misalnya KD 3.1, KD urutannya kan seperti itu, sudah urut gitu, sehingga kita tidak usah mengurutkan lagi, otomatis kan urutannya sudah 3.1, 4.1. Maka nanti di dalam membuat alur tujuan pembelajaran ini, kita tinggal mengurutkan KD yang ada di kurikulum 13. Jadi itu sudah tidak usah bingung lagi mengurutkan KD-nya, karena KD-nya kan sudah ada kodenya, sehingga itu menunjukkan urutan dari 3.3, 3.4 dan seterusnya. Dan nanti di dalam membuat ATP, dalam menuliskan tujuan itu harus berpasangan, tidak bisa nanti pengetahuannya dikelompokkan pengetahuan, keterampilan tidak. Ya tetap harus berpasangan. Nah, inilah Bapak Ibu untuk format ATP-nya untuk yang kelas 8 dan kelas 9. Jadi ada identitas sekolah, identitas mapel, kelas, tahun ajaran, KD cukup KD 3 dan KD 4 saja. Kemudian tujuan pembelajaran, materi, kolom-kolomnya ya, alokasi waktu, profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang nanti harus kita tuliskan, profil pelajar Pancasilanya itu apa. Kalau kemarin kan kolomnya ada karakter ya, silabus itu kan karakter diganti dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu dipilih, nanti silakan, boleh 1, boleh 2, monggo. Misalnya gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya. Nah, nanti kira-kira mau apa ya yang bisa dimasukkan di kegiatan pembelajaran terkait dengan profil pelajar Pancasila. Maka nanti contoh penyusunan ATP-nya nanti seperti ini,
Nah ini juga inilah dari silabusnya. Ganti silabusnya seperti ini. Nah di sini karena semester genap ini mungkin semester kemarin itu 3.3 berpasangan. Nah, semester ini dimulai 3.4 sama 4.4. Maka nanti dalam merumuskan tujuan ini kodenya, kalau kemarin itu sudah 3 berpasangan, berarti sekarang 8.7. 8 itu menunjukkan kelas, 7 ini menunjukkan urutan tujuan. Jadi kalau semester 1 kemarin ada 3 kadi berpasangan, berarti kan 6, tujuannya ada 6. Nah maka yang semester 2 atau genap ini dimulai dengan kode 8.7 kelanjutannya. Karena pada prinsipnya sebenarnya dalam penyusunan ATP ini dibuat untuk 1 tahun gitu. Jadi dibuat dalam rentang 1 tahun. Nah karena kita baru semester 2 ya, kita buat yang semester 2 dulu, baru setelah itu nanti kita buat yang semester 1-nya. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, kita kalimat ini hanya tinggal ngambil dari sini. Kalau dirasa kalimat yang ada di KD itu terlalu panjang, maka silakan disederhanakan. Karena aturannya di rapot itu untuk menuliskan tujuan pembelajaran itu maksimal berapa karakter? Nah, maksimal 100 karakter. Maka kalau kita mau menyederhanakan KD menjadi tujuan, ya disederhanakan supaya tidak lebih dari 100 karakter, sehingga kan pada saat kita ngisi rapot itu tinggal copy paste, tidak usah membuat sendiri. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba membuat ATP ini. Silakan mengacunya ke silabus kemarin. Punya atau silabus? Coba dibuka silabusnya. Kalau di silabus kemarin mungkin di sini ada indikator ya, mungkin ada KD, ada indikator kan. Nah, tinggal ya indikatornya diganti tujuan pembelajaran. Kalau yang kelas 9 ini nanti menjadi 9 titik berapa? Dilanjutkan kalau kelas 9. Nah, ini kebetulan kelas 8, maka diawali dengan 8 titik. Seperti di kelas 7 kan kemarin juga 7 titik, tujuannya seperti itu, sehingga menunjukkan kelas yang nomor awal itu. Coba silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuat ATP sesuai dengan mapelnya masing-masing. Formatnya silakan mencontoh seperti ini. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya itu bisa lebih dari 1. Nah, di sini ada glosarium. Glosarium itu kalau ada istilah-istilah yang asing yang memang perlu dijelaskan, itu maka ditulis di glosarium. Nah, baru setelah itu nanti tanda tangan dulu dan mengetahui kepala sekolah. Jadi kalau kita membuat ATP ini lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan dengan silabus kemarin. Mari kita mencoba untuk membuat anak itu di dalam belajar itu merasa senang, merasa gembira.
ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak harus di dalam kelas, ya kan? Bisa pembelajaran di lab, di halaman, ya kan? Di kebun, di sawah, gitu. Maka silakan Bapak Ibu mengajak anak-anak, misalnya pas ada materi yang terkait dengan mungkin apa lingkungan atau apa gitu ya kita ajak ke kebun, ke sawah gitu, sehingga anak itu akan merasa senang, anak merasa senang. Maka mari kita berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang anak itu merasa senang di dalam mengikuti pembelajaran itu, tidak merasa tertekan, tidak menjadi beban begitu, sehingga anak itu akan enjoy dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran itu setiap akhir pembelajaran silakan Bapak Ibu menyuruh anak melakukan refleksi diri. Refleksi diri. Yang berikutnya, bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi. Bagaimana saya akan menunjukkan langkah dan atau materi pelajaran berdasarkan keunikan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi antara anak itu memang beda-beda, maka tidak bisa dibuat sama. Ibaratnya orang mengajak rombongan berlari gitu kan, dia orang yang mampu, orang yang mungkin kayak sejilok wis ora kuat gitu kan. Ya ibaratnya seperti itu dalam siswa dalam satu kelas itu ya. Kalau mungkin diajak lari orang yang kuat, orang yang ora, kayak bilang langkahnya harus ambruk gitu kan. Nah itu seperti itu, itu ibaratnya kemampuan anak itu ya seperti itu, jadi tidak bisa dibuat sama. Maka kita harus memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Nah, kenapa ada merahnya di situ? Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Nah, maka kalau saya contohkan dalam contoh modul ajarnya, nah ini jadi ada identitas, kemudian ini kebetulan tadi tidak ditulis sehingga dihapus. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita dalam menuliskan tujuan pembelajaran di sini itu beda dengan tujuan pembelajaran di ATP tadi. Kalau tujuan pembelajaran di ATP itu dalam satu KD hanya satu tujuan. Nah, tujuan pembelajaran di modul ajar ini merupakan pengembangan dari tujuan yang ada di ATP tadi atau pengembangan dari KD. Maka jumlah tujuan di perencanaan pembelajaran itu tentu lebih banyak dibandingkan dengan yang di ATP tadi. Kalau di ATP kan satu KD satu tujuan. Ya, kalau di sini satu KD satu tujuan tadi dikembangkan menjadi beberapa tujuan, di mana dalam tujuan ini sudah mencakup pengetahuan dan keterampilan. Kalau tujuan pembelajaran di ATP tadi cukup memuat kompetensi dan konten, tetapi kalau tujuan pembelajaran di modul ajar ini memuatnya, tujuan pembelajaran ini memuat ABCD, objek, behavior, degree, dan condition. Nah, ABCD. Tapi kalau di tujuan pembelajaran di ATP tadi itu cukup memuat kompetensi dan konten belajar atau lingkup materi. Tapi kalau tujuan di sini sudah memuat ABCD, sehingga ini peserta didik dapat dan seterusnya. Nah, kemudian ini profil pelajar Pancasilanya jangan lupa. Ya, ini sesuai dengan yang ada di ATP tadi. Profil pelajar Pancasilanya, kalau di sana mungkin tadi gotong royong, ya di sini ya ditulis gotong royong.
Kemudian setelah tujuan ada materi, ada media, alat dan bahan, ada sumber belajar. Dalam menuliskan sumber belajar, tolong diupayakan tidak tergantung pada buku saja. Bapak Ibu bisa memanfaatkan media-media lain untuk sumber belajar. Lebih yang sudah punya alat komputer lah itu bisa nanti internet bisa menjadi sumber belajar. Anak suruh mencari sumber belajar sendiri dari internet, tidak harus dari buku. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran. Jadi sama langkah-langkah pembelajarannya. Di setiap pertemuan ada 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Jadi sama, ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Nah, pendahuluannya ya sama lah seperti kemarin. Dalam pendahuluan itu kan harus ada kegiatan menyiapkan fisik dan psikis, memberikan apresiasi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya seperti itu untuk yang pendahuluan. Nah yang inti itulah yang membedakan nanti metode maupun model pembelajaran yang digunakan. Itu letaknya di inti, di kegiatan inti. Maka nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, maka nanti di intinya itulah yang nanti akan terlihat di kegiatan intinya. Apakah sudah berdiferensiasi atau belum? Itu akan terlihat di kegiatan intinya. Kalau di pendahuluan sama penutup itu relatif sama kegiatannya. Tapi kalau di inti itulah yang nanti menunjukkan apakah Bapak Ibu itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi maupun belum. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi tentu Bapak Ibu sudah paling tidak sudah pernah dengar ya. Lebih yang sudah mengajar kelas 7. Nah, diferensiasi itu ada tiga macam. Ya, 3 ini boleh dilakukan bersama, boleh hanya salah satu. Diferensiasi yang pertama, diferensiasi konten atau materi. Jadi materi yang diberikan antar anak itu bisa beda-beda. Bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal. Mungkin contoh, bagi peserta didik yang cukup mahir bisa mempelajari keseluruhan. Bagi peserta didik yang sudah sangat mahir diberikan pengayaan. Nah, maka bagi anak-anak yang memang perlu bimbingan khusus, ya jangan langsung dulu mempelajari materi banyak itu nanti stres momen. Ya sedikit kalau anak yang memang memerlukan bimbingan dalam mempelajari materi. Jadi perlu ada tahapan-tahapan yang membuat anak lebih mudah memahami materi. Yang anak dalam kelompok yang pintar, tidak. Jadi tujuan kita membuat kelompok-kelompok yang ini kelompok yang rendah, yang sedang, yang tinggi, itu bukan mendeskripsikan diskriminasi anak ya, bukan mendiskriminasi anak, membeda-bedakan, tidak. Ini dalam rangka kita mempermudah di dalam kita memberikan bimbingan. Kalau kita memberikan bimbingan dalam satu kelompok dengan kemampuan awal anak itu sama, maka itu akan lebih mudah bagi kita. Jadi bukan berarti diskriminasi, membeda-bedakan, ada anak yang pintar, ada anak yang kurang, itu tidak. Supaya apa? Supaya anak itu ada peningkatan kemampuannya sehingga tidak akan terus terpinggirkan. Maka bagi anak-anak yang memang perlu bimbingan khusus ya kita harus
Klaten gitu kan. Menyepakati dari profil pelajar Pancasila kelas 8 dan kelas 9 itu mau apa, itu harus ada ya kesepakatan supaya kita nanti antar guru itu dalam melaksanakan pengamatan profil ini sama gitu. Misalnya untuk dimensi 1, dimensi iman takwa itu nanti elemennya apa, sub elemennya apa, nah itu harus jelas. Karena masing-masing dimensi itu elemen sub elemennya banyak sekali, maka perlu ada kesepakatan. Oh nanti yang dimensi 1 itu elemen 1 ya. Elemen 1 apa? Akhlak beragama. Akhlak beragama. Nah, sub elemennya apa? Sub elemennya. Nah, ini kan sub elemennya banyak. Ada ini pelaksanaan ritual ibadah misalnya. Berarti nanti yang menjadi fokus pengamatan kita itu adalah pilih perilaku yang ada di fase D karena SMP kan. Nah ini berarti melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan serta berpartisipasi pada perayaan hari besar. Maka nanti kalau kita akan ngambil itu elemen akhlak beragama, sub elemennya pelaksanaan ritual ibadah, maka yang menjadi fokus pengamatan kita adalah ini, kegiatan ini. Apakah anak itu melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama atau belum? Maka nanti kalau yang menjadi fokus pengamatan kita di profil pelajarnya ini, maka nanti kalimat inilah yang menjadi modal kita dan kita nanti membuat deskripsi sikapnya. Jadi memang asesmen itu tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Jadi kalau ada pembelajaran ya harus di asesmeni atau dinilai. Pelaksanaan asesmen harus dilaksanakan secara holistik yang mencakup seluruh kompetensi yang memang harus diukur. Dimana nanti dari hasil asesmen itu sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian belajar peserta didik bersifat sederhana dan informatif dan memberi informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan asesmen di kurikulum 13 dengan panduan yang baru ini, teknik pelaksanaan asesmennya itu tidak berbeda dengan yang kelas 7. Jadi yang kelas 8, 9 ini tidak berbeda dengan kelas 7. Formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, sehingga pelaksanaan asesmen formatif ini dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran itu dikatakan asesmen formatif. Misalnya di awal sebelum pembelajaran dimulai ada asesmen formatif. Asesmen formatif di awal ini boleh lisan, boleh tertulis begitu.
Coba anak-anak disuruh menulis jawabannya, nah berarti tertulis. Kalau anak-anak suruh menjawab salah lisan, berarti pakai tulisan. Jadi bisa tertulis, bisa lisan. Yang merupakan berarti jadi kaki, bukan tujuan pembelajaran yang banyak yang menjadi mau belajar, bukan. Sehingga TP-nya kalau ada 5 kaji berpasangan berarti TP-nya cuma 10. Ini untuk nilai formatif. Sedangkan untuk yang sumatif ada nilai materi nanti bisa dibuat seperti ini kolomnya. Ada yang utama, ada yang remedi pengayaan, ada nilai akhir. Nah, Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan remedi pengayaan di kurikulum panduan yang baru ini memang agak berbeda. Jadi sama persis seperti kelas 7. Di sana tidak ada yang namanya KKM. Jadi Bapak Ibu nanti harus membuat KKTP, harus membuat KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, KKTP ini dibuat per tujuan. Nah, sebagai contoh ini misalnya tujuan pembelajarannya memahami, mempraktekkan. Oh, perlu bimbingan ini nanti berapa? Misalnya hukum itu antara 60 sampai 79 misalnya. Atau mungkin 69. Yang ini 0 sampai Ibu nanti dalam membuat KKTP-nya itu sebetulnya kan ada 3 cara ya. Untuk membuat KKTP itu ada 3 cara. Bisa pakai kriteria, bisa pakai rubrik, bisa pakai interval. Nah, yang lebih mudah itu yang pakai interval ini. Maka nanti Bapak Ibu dalam menentukan KKTP ini nanti di sini harus dituliskan tujuan pembelajaran ada berapa. Kemudian nanti tujuan pembelajaran ini dikatakan tuntas manakala nanti nilainya berapa sampai berapa. Nah, untuk tentang interval ini sebetulnya tidak harus seperti ini, bebas Bapak Ibu menentukan interval sendiri-sendiri. Bebas, tidak antar guru pun boleh beda-beda sebetulnya. Sehingga nanti sekolah itu mau menggunakan KKTP-nya multi atau tunggal ya terserah sekolah monggo, sama seperti KKN kemarin kan mau tunggal atau multi. Nah, multi berarti masing-masing pelajaran mata pelajaran itu memiliki KKTP sendiri. Nah, maka nanti dengan adanya perubahan KKM menjadi KKTP, maka KPSP-nya harus dirubah. Ada tertulis dengan observasi, misalnya anak-anak disuruh melakukan apa, menjadi diamati dengan lembar pengamatan atau checklist. Ya. Misalnya anak melakukan praktek di lab misalnya, kemudian kita mengamati atau observasi. Tertulis, ya kan biasa ya tertulis. Ada tertulisnya itu pilihan ganda, ada uraian, ada isian singkat, tertulis. Kemudian kinerja itu tidak hanya praktek, tapi kinerja itu juga menghasilkan produk
Nah, itu juga masuk kinerja. Penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktek, menghasilkan produk, melakukan proyek, membuat portofolio. Nah, ini sebenarnya bisa masuk kinerja. Jadi Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan asesmen, kalau kinerja itu biasanya untuk pengetahuan atau keterampilan ini, keterampilan. Maka nanti kalau dalam RPP-nya atau dalam rencana pembelajarannya, ya kan, asesmennya ya ada dua ini, tertulis dan praktek atau kinerja. Yang tertulis untuk pengetahuannya, kan tujuannya ada dua tuh tadi, tujuan yang pengetahuan dan tujuan yang keterampilan. Yang tujuan pengetahuan pakai tes tertulis, yang tujuan keterampilan pakai praktek atau kinerja. Nah ini nanti yang ditulis di sini. Kalau kemarin kan dibedakan pengetahuan dan keterampilan. Nah sekarang tidak lagi pengetahuan keterampilan, langsung gabung jadi satu. Karena kompetensinya beda, maka tekniknya juga beda. Yang pengetahuan dengan tertulis, yang keterampilan dengan praktek. Pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi tadi memperoleh meningkatkan pengetahuan. Jadi penugasan di sini penugasan yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Kalau penugasan dalam pembelajaran itu penugasan dalam rangka pendalaman materi. Kalau penugasan di luar pembelajaran itu berarti penugasan untuk memperoleh informasi terkait dengan kemampuan anak sehingga berubah menjadi nilai. Jadi penugasan di sini adalah penugasan sebagai pengganti tes tertulis. Oh mungkin karena waktunya tidak cukup, akhirnya saya beri penugasan aja. Nah boleh saja. Karena waktunya tidak mencukupi, kalau diadakan tes tertulis terus, maka sebagian saya gunakan penugasan, boleh. Nah kebetulan kalau kemarin deskripsinya di e-rapot itu sudah muncul sendiri ya. Kalau kita menggunakan langsung, tapi kalau impor mungkin kita harus membuat sendiri. Nah, yang diklik tujuan mana yang sudah mencapai kompetensi dan yang perlu ditingkatkan, ini sebenarnya kita harus hanya mengeklik dua tujuan, yang satu tujuan paling tinggi dan satu tujuan yang paling rendah saja sebetulnya. Jadi tidak semuanya diklik. Kalau kemarin kan semuanya diklik ya. Nah, jadi kalau misalnya nilainya ini contohnya ada 85, ada 60, ada 83, ada 84 gitu kan. Ya. Nah ini yang diklik tujuan mencapai kompetensi dan tujuan yang perlu ditingkatkan itu hanya dua saja. Nilai yang paling tinggi itu yang sudah mencapai kompetensi, nilai yang paling rendah itu yang perlu ditingkatkan. Sehingga nanti munculnya deskripsi hanya mencakup dua hal itu. Nah kalau kemarin yang diklik misalnya 23 ya diklik, 24 ya diklik, nanti tujuan di sini juga akan menjadi deskripsi, sehingga deskripsinya terlalu panjang. Nah padahal sebenarnya deskripsi yang ada di situ itu hanya deskripsi terkait dengan kompetensi yang sangat dikuasai dan yang perlu
tingkatnya saja. Mulianya elemennya apa, subelemennya apa. Gotong royongnya nanti elemen subelemennya apa. Berkebinekaan globalnya apa. Jadi ora usah oke-oke. Jumbo siji-siji wae. Karena satu-satu itu nanti sudah bisa menjadi modal kita dalam membuat deskripsi. Ya walaupun dua pun boleh. Nah, misalnya ini menyelamatkan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain. Oh, kerjasama. Ini elemennya, sub elemennya kerjasama. Kolaborasi. Elemennya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Di fase D-nya menyelamatkan tindakan sendiri. Nah, inilah yang nanti menjadi acuan kita dalam kita membuat deskripsi. Deskripsi di sikap. Maka kalau kemarin kita mengerjakan aplikasi rapot ini, ya, itu yang pertama kan input tujuan pembelajaran, ya. Nah yang diinputkan kan harusnya tujuan pembelajaran yang dimulai dengan kompetensi dan semuanya huruf kecil, gitu. Semuanya huruf kecil diawali dengan kompetensi, misalnya memahami, menjelaskan dan sebagainya. Berarti kemarin untuk mengerjakan rapot ini tidak masalah, tidak ada ya. Karena masih ada yang bingung dan kali darah kan, sehingga pembagiannya molor, tidak sesuai tepat waktu. Oke, untuk sesi 1 saya rasa ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan maupun asesmennya. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu untuk bertanya terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, bahkan sampai pada asesmennya. Silakan.